ada di rumah kalian itu warnanya apa? Putih. Bening? Apa putih? Apa coklat? Apa putih? Bening. Ya, warnanya sangat bening ya. Jernih sekali. Ada yang tahu dari mana sih air itu? Apakah dari hujan? Apakah dari hujan? Apakah dari sungai? Apakah dari gunung? Iya. Coba sekarang Bu Ella punya buku nih, tapi bukunya ada di papan tulis ya. Kita akan belajar tentang air, ya. Air kalau dalam bahasa Jawa namanya tirta. Apa? Tirta. Nah, sekarang kita belajar dari mana sih air yang ada di rumahmu. Nah, sekarang kita akan membuka buku bercerita tentang air berasal dari mana. Kita menceritakan ada setetes air. Nah, setetes air ini kita beri nama tirta. Warnanya apa? Pink. Bella beri warna pink ya, bukan warna biru. Kenapa? Biar kelihatan dulu. Tapi nanti kalau di rumah airnya warnanya apa? Biru atau bening ya. Oke, sekarang kita ke ruangan tirta. Kita cari dari mana sih asalnya air yang ada di rumahmu. Sekarang Bu Ella tunjukkan cara membuka buku digital. Ini namanya buku digital ya. Nah, bukanya ada di sini, nanti kalian bisa buka bersama-sama. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kurang semangat ya. Coba kayaknya Bu Ella perlu ini deh, penggaris panjang ya buat ini ya. Buat membaca. Oke, ini. Ya, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman yang ceria dan penuh semangat. Perkenalkan, namaku Siti Tirta. Aku adalah setetes air. Tahukah kalian tentang bagaimana air yang kalian gunakan berasal? Nah, ada si Tirta. Teman-teman, perkenalkan, namaku si Tirta. Tahu nggak kalian dari mana sih air yang ada di rumah kalian? Nah, coba siapa yang bantu Bu untuk membukakan bukunya lagi? Yuk, coba. Isi. Coba. Diklik dulu sayang. Ini yang diklik. Oke, coba bukunya. Coba kita lihat. Isi membuka ini ya. Coba kita belajar membuka buku digital. Yang itu ya. Nih, kita sinikan yang ini, panah ini. Nah, panahnya sebentar. Kita buka halaman kedua. Buka ini. Oke, udah. Buka ini. Nah, saya ini. Klik ini, klik. Oke, pinter. Terima kasih. Nah, halaman kedua. Di laut ya, ada air yang ada di laut. Di laut, air itu terkena sinar matahari sepanjang hari. Nah, maka air itu akan mengalami apa kalau kena air? Penguapan. Nah, penguapan air ini disebut dengan apa, Nak? Evaporasi. Jadi, air
dia mengumpul di awan, maka proses mengumpul air di awan ini disebut dengan kondensasi. Pinter, paham ya? Ada evaporasi menguap, kondensasi mengumpul atau menggumpal menjadi awan. Oke, siapa lagi yang bantu membukakan bukunya? Bapak, ini buka batu, membuka bukunya sini. Kita klik lagi dari sini. Nah, oke saya klik. Oke, pinter. Terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya, karena sudah mengumpul dan dingin, ya kan? Di atasnya cukup dingin dan kencang terkena air, maka menyebabkan awan itu tertiup kemana? Tertiup kemana itu nak? Ke daratan. Coba yang di kolom hijau kita baca bersama ya. Kita baca bersama dulu. 1, 2, 3. Bila angin cukup kencang sehingga menyebabkan awan tertiup sampai ke daratan. Nah, karena awan sudah mengumpul, kemudian tertiup karena sangat dingin, tertiup oleh apa? Angin. Awannya berterbangan. Ketika sudah berterbangan, maka karena awannya tadi sudah minum air terlalu banyak, maka akan turun menjadi hujan. Nah, ketika awan sudah minum air yang banyak, kemudian airnya tadi ditumpahkan berupa apa ini? Hujan. Hujan. Disebut dengan apa nak? Iya, presipitasi. Apa? Ya, presipitasi adalah proses turunnya hujan dari awan. Awan yang sudah kenyang sekali minum air, akhirnya turun menjadi yang disebut dengan presipitasi. Oke. Sekarang buka lagi bukunya. Nah, banyak kali ya, bukanya kita ulang. Oke. Oh, ini masih loading ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ketika air tadi sudah turun, ya kan, kemudian turun menjadi hujan, itu ada di permukaan. Nah, sampai ke daratan tadi, kemudian dia naik lagi, ini dinamakan dengan apa? Infiltrasi. Ya, infiltrasi. Jadi proses air tadi berjalan dari laut, kemudian menguap ke awan, ya kan? Kemudian dari awannya sudah mengembung, kalau awannya sudah kenyang, kemudian airnya menjadi apa? Turun hujan, kemudian kembali lagi. Jadi proses air itu nak dari laut, kemudian naik ke atas, kena awan. Setelah kena awan, awannya penuh, kemudian turun lagi menjadi air hujan. Nah, air hujan kemudian banyak yang mengumpul di sinilah. Dari sinilah yang mengalir ke rumah-rumah kalian. Nah, di sini yang mengalir ke rumah-rumah kalian. Nanti bisa jadi air PDAM, ya kan? Kalau melalui PDAM. Kemudian ada air sumur. Siapa yang di rumahnya pakai sumur? Tidak ada ya? Pakai sanyo. Nah, sanyo itu dari sumur, nah. Sumur yang disedot juga. Nah, itu airnya dari mana? Ya dari sini. Dari mana? Nah, dari permukaan tanah. Sekarang coba Bel, ada lagi kok buku yang lebih lengkap lagi. Sebentar ya. Coba ambil buku tulisnya dulu. Kalian tulis dulu siklus air ya. Siklus air. Bentar, ini. Itu dulu siklus air ya. Bentar.
Oke, judulnya siklus air. Coba kalian lihat di buku. Tadi prosesnya apa dulu? Seperti gambarnya dulu. Ada apa ini nak? Ada evaporasi. Coba dilihat dulu evaporasinya. Sudah penguapan tadi evaporasi, kemudian apalagi di buku itu coba dilihat, bentar ya. Di buku sudah evaporasi, kemudian ketika dia turun kondensasi, terus ini bukunya ya. Kita lihat bukunya. Nah. Baju, sabunnya jangan terlalu banyak. Nanti airnya menjadi apa? Kotor, menjadi keruh. Harus dirawat dan dilestarikan. Kemudian dihemat. Ojo boros-boros ya. Karena nanti air akan cepat apa? Habis. Nah, demikian teman-teman perjalanan Sintirta yang berasal dari lautan, kemudian kembali lagi ke lautan. Proses perjalanan Sintirta dinamakan apa? Air. Dan selama perjalanannya Sintirta memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Nah, ayo sebutkan apa saja manfaat yang sudah kalian rasakan. Air. Air minum, betul. Bagaimana kalau kita tidak minum? Haus. Bisa menahan haus? Bisa. Tapi kalau puasa harus menahan haus. Terus selain untuk minum? Mandi. Bagaimana kalau kamu tidak mandi? Haus. Tidak enak ya. Tapi kalau sudah mandi bagaimana rasanya? Lega. Kemudian apa lagi? Mencuci. Bagaimana
tulis ya kan. Terima kasih.